Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Kalau kamu pengen baca bukunya Rick Riordan tapi ngerasa kok banyak ya seriesnya Percy Jackson ini? Nah, buku yang satu ini, Stand Alone, karya Rick Riordan, bisa banget kamu baca. Hai, aku Lala dari channel Science Light. Kali ini kita mau ngobrolin satu buku yang jadi pemenang Goodreads Choice 2021 kategori Middle Grade. Buku ini juga merupakan salah satu dari 16 buku favorit aku tahun 2021. Ya, Daughter of the Deep, buku karya Rick Riordan yang diterbitkan Oktober tahun lalu alias di bulan yang sama, dengan versi terjemahan bahasa Indonesianya yang diterbitkan oleh penerbit Mizan Fantasi. Buku ini bercerita tentang Anna Dakar, murid Akademi Harding Pencroft atau kalau disingkat jadi Akademi HP, yang merupakan akademi dalam bidang sains dan teknologi kelautan. Akademi Harding Pencroft ini punya 4 asrama yaitu orca, dolphin, shark, dan cephalopoda yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri. Orang tua Anna tewas dalam kecelakaan saat melakukan penelitian yang terkait dengan Akademi HP ini. Satu-satunya keluarga yang dimiliki Anna hanya kakak laki-lakinya, yaitu Dave yang merupakan siswa tingkat akhir Akademi Harding Pencroft. Saat Anna dan murid-murid kelas 9 lainnya berangkat keluar untuk ujian akhir, sekolah mereka tiba-tiba diserang dan dihancurkan begitu saja oleh akademi rival mereka, yaitu Land Institute. Di buku ini kita bakal mengikuti petualangan Anna, Gemini, Esther, dan Nelinha beserta murid-murid kelas 9 lainnya yang berusaha menguak misteri di balik perang dinginnya Harding Pencroft dan Land Institute. Tebal buku ini sekitar 408 halaman dengan 63 bab dan ada ilustrasi lambang tiap asrama di tiap awal babnya. Sebelum masuk ke cerita, ada prakata dari Rick Riordan dan Roxani Choksi, yaitu penulis Arusha series, serta ada nama-nama murid kelas 9 beserta asramanya. Buku yang terinspirasi oleh 20,000 Leagues Under the Sea ini mengangkat topik mengenai keinginan manusia untuk menggunakan teknologi demi tujuan yang terbaik bagi kemanusiaan. Nah, konfliknya muncul karena ukuran baik dan buruk selalu relatif dan berbeda bagi tiap orang atau tiap kelompok. Tidak ada pihak yang 100% baik atau 100% buruk, karena keputusan-keputusan yang diambil untuk mewujudkan tujuan terbaik ini memiliki konsekuensi masing-masing dan terkadang berkebalikan dengan tujuan itu sendiri. Anna ini adalah tokoh utama sekaligus lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia Daughter of the Deep. Karena diceritakan dari sudut pandang orang pertama, kita seperti berada dalam pikiran Anna. Sudut pandang orang pertama ini kadang-kadang membosankan dan terasa terbatas karena kita tidak bisa melihat dunia yang sebenarnya secara keseluruhan. Namun, Anna ini karakternya relatable banget ya, dan dia cukup judgmental terhadap hal-hal di sekitarnya. Anna bisa merasa enggan melakukan sesuatu meski secara natural dia punya jiwa seorang leader. Yang paling aku suka dari isi pikiran Anna adalah sarkasme dan humor yang dia ciptakan tanpa mengungkapkannya pada orang-orang di sekitarnya. Kalau kalian belum pernah baca tokoh utama middle grade genre fantasi yang kena menstrual pain di tengah-tengah peperangan, maka Anna ini salah satunya yang bisa kalian ikuti kisahnya. Daughter of the Deep ini adalah buku pertama yang aku baca yang melibatkan petualangan bawah laut dengan kapal dan teknologi canggih serta hewan-hewan yang menggemaskan. Dengan karakter yang diverse mulai dari Anna yang keturunan Bundeli India, Nelinha dari Brazil, Esther yang mengidap autisme, Gemini yang berkulit hitam, Halimah yang berhijab, serta hewan-hewan seperti lumba-lumba, fitoplankton, anjing, dan orangutan. Menurutku buku ini lengkap dan seru banget untuk dibaca, dan di tiap babnya selalu ada hal yang bikin ketawa. Kata-kata yang dipilih oleh penerjemah ini bikin aku penasaran sih. Kata-kata lucu ini aslinya di versi bahasa Inggrisnya gimana ya? Jarang banget aku bisa baca buku terjemahan yang humornya bisa tersampaikan dengan baik kayak Daughter of the Deep terbitan Mizan Fantasi ini.
Hal yang kurang aku suka dari buku ini adalah detail mengenai gimana beberapa teknologi dan beberapa mesin bekerja yang nggak begitu aku pahami karena emang itu teknologi canggih dan aku belum pernah belajar mengenai mesin-mesin kelautan. Tapi meski kalian nggak paham cara kerjanya juga nggak bakal banyak berpengaruh pada serunya pengalaman baca buku ini. Kecuali sih kalian pengen mengetes seberapa masuk akal cara kerja salah satu mesin canggih di buku ini. Satu lagi kekurangan dari buku ini adalah kurang panjang ya. Di website Rick Riordan ada semacam kuis untuk menentukan kita masuk asrama Harding Pencroft yang mana, sehingga aku berharap banget ini ada lanjutannya alias jadi series. Karena kayaknya masih banyak yang bisa diceritakan dari tokoh-tokoh dan akademi beserta asrama dan teknologinya yang canggih. Buku ini merupakan buku yang membuat aku memasukkan 20,000 Leagues Under the Sea sebagai buku yang ingin aku baca tahun 2022 karena memang bikin pengen tahu gimana sih Kapten Nemo yang disebut-sebut terus di buku ini sebagai sosok legendaris beserta kapal Nautilusnya. Secara keseluruhan, buku ini wajib banget dibaca buat fans buku Om Rick Riordan dan buat orang-orang yang pengen baca karya beliau tapi merasa terintimidasi dengan banyaknya seri Percy Jackson, atau buat kalian yang pengen baca buku fantasi lucu yang nggak berseri-seri dengan alur yang seru dan pas, alias nggak terlalu cepat atau terlalu lambat.